warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Jensut, bertemu lagi dengan saya Santi Dwi Astuti di acara Bincang Pakar. Bincang info faktual bersama pakar. Acara yang diselenggarakan oleh Humas bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Universitas Jenderal Sudirman di episode 17 kali ini akan berdiskusi tentang topik mengoptimalkan produk unggulan daerah melalui pengembangan inovasi gula kelapa organik. Bersama inovator gula kelapa dari Universitas Jenderal Sudirman, Bapak Karseno PhD. Bapak Karseno PhD merupakan dosen di jurusan Teknologi Pertanian dan sekaligus beliau sebagai koordinator program Magister S2 Ilmu Pangan Fakultas Pertanian UNSUD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Karseno. Waalaikumsalam, Bu Santi. Sehat Pak Karseno? Alhamdulillah sehat. Baik, Pak Karseno, Banyumas, Kabupaten Banyumas ini merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang salah satu komoditas unggulannya, produk unggulannya ini adalah gula kelapa. Nah, untuk Pak Karseno sendiri sebagai salah satu inovator gula kelapa di UNSUD, barangkali bisa menceritakan inovasi atau riset atau kegiatan apa saja yang sudah dilakukan oleh tim inovator gula kelapa UNSUD ini dalam pengembangan gula kelapa. Baik, terima kasih Bu Santi. Ya betul, jadi Kabupaten Banyumas itu merupakan produsen terbesar gula kelapa, termasuk juga Mas Barling Cakep ya. Mas Banyumas, Purbalingga, Kebumen, Cilacap itu Banjarnegara itu Jawa Tengah Selatan yang menjadi sentra produsen gula kelapa terbesar di Indonesia, bahkan mungkin terbesar di Jawa Tengah, di dunia ya. Di dunia Pak. Ya, kita Banyumas saja berdasarkan data dari BPS dan Dinas Perindustrian Banyumas itu ada 26.000 kakak. 26.000 kakak Pak. Perajin gula kelapa di Banyumas. Di Kabupaten Banyumas. Iya, jadi kalau satu kakak itu menghasilkan gula 5 kilo per hari, sudah di atas 100 ton gula kelapa itu dihasilkan dari wilayah Banyumas per hari, Bu Santi. Per hari 100 ton ya Pak? 100 ton gula kelapa dihasilkan dari wilayah Banyumas per harinya. Nah, karena potensi yang besar itu, kita dari UNSUD juga coba untuk hadir membantu. Kita dengan tim sudah melakukan berbagai penelitian gitu ya, berkaitan dengan kelapa, karena kelapa ini sebenarnya tidak hanya nira diolah menjadi gula, sebenarnya produknya banyak ya, termasuk dari buahnya. Kita sudah melakukan beberapa penelitian yang berbasis buahnya itu ada dari dagingnya kita olah menjadi coconut chip misalnya gitu. Kemudian dari dagingnya kita bisa olah juga menjadi jelly gitu. Air kelapanya kita bisa buat menjadi minuman fungsional. Minuman fermentasi gitu. Tentu dari nira yang utama ya. Jadi nira ini memang produk utamanya diolah menjadi gula kelapa yang bisa gula kelapa cetak, kristal atau cair gitu. Termasuk kita juga bisa mengembangkan berbagai produk pangan dari nira ini, itu minuman fermentasi. Kita juga sedang coba salah satu produk terbaru itu menggunakan bahan baku nira ini menjadi produk kecap ya yang dikenal dengan coconut aminos gitu. Jadi memang cukup banyak ya, termasuk juga daging buah kelapa ini kita pernah melakukan penelitian membuat minyak kelapa kelentik dan juga VCO gitu. Jadi tapi dari sekian turunan produk berbasis kelapa, memang yang menjadi concern kita utamanya di pengolahan nira menjadi gula kelapa. Pengolahan nira menjadi gula kelapa. Oke. Kalau yang inovasi terkait dengan di sisi hulunya, misalkan budidaya dan termasuk di sisi hilirnya. Kalau hilir barangkali kalau dari Pak Karseno terkait dengan pengolahan gula dari nira ataupun produk turunannya ya Pak dari bagian kelapa. Tapi kalau di sisi misalkan inovasi riset terkait dengan tata niaga atau perdagangan sampai dengan ekspor, apakah itu juga dikaji Pak di UNSUD ini? Ya, sebenarnya itu juga hal yang cukup menarik Bu Santi ya. Walaupun memang itu mestinya kita banyak tim yang terlibat di situ ya. Karena memang faktanya sekarang
gula kelapa ini kan sudah mulai dikenal di market internasional, dan Banyumas ini menjadi salah satu supplier terbesar juga untuk market internasional. Untuk ekspornya ya Pak? Untuk ekspornya ya, terutama untuk jenis gula kelapa kristal. Gula kelapa kristal. Jadi barangkali Unsud bisa banyak membantu ya untuk membantu jejaring market dari sisi pemasaran ini. Terus masuk sebenarnya dari sisi hulu, memang teman-teman dari Agrotech saya kira punya peran besar untuk bagaimana mendampingi petani melakukan budidaya kelapa yang baik ya. Ada istilah good agriculture practices itu gitu, karena selama ini hampir petani kita kan kelapanya tidak dibudidayakan dengan baik gitu ya, hanya tumbuh apa adanya gitu, sehingga karena kondisi seperti itu produktivitasnya sebenarnya masih belum maksimal barangkali. Berarti memang di Unsud ini merupakan salah satu universitas yang concern ya Pak dalam riset dan inovasi yang terkait dengan gula kelapa hulu hingga hilir ya Pak. Betul. Baik Pak Karseno. Nah, kalau yang khusus atau fokus dari riset dari Pak Karseno sendiri terkait dengan gula kelapa ini apa Pak? Iya, jadi kalau kita turun ke lapangan, ke perajin gula kelapa, memang banyak sekali aspek yang harus dibantu ya. Mulai dari tadi sebenarnya sisi pengolahannya, kemudian dari sisi budidayanya, termasuk sisi aspek sosial ekonominya, kelembagaan dan seterusnya. Nah, kita karena dari bidang teknologi pangan, jadi saya lebih concern ke aspek pengolahan. Salah satu permasalahan yang krusial sering dihadapi perajin gula kelapa itu, nira sebagai bahan baku untuk membuat gula ini mudah sekali mengalami kerusakan karena kontaminasi mikroba. Jadi gampang kecut, kalau istilah penderes itu perajin itu asam ya Pak? Asam gitu, apa ngumpruk gitu istilahnya. Nah itu kalau sudah nira berubah seperti itu kalau diolah nggak akan jadi gula yang baik. Istilah di Banyumas itu jadi gula gemblung gitu loh misalnya. Nggak bisa mengeras ya Pak. Padat nggak bisa. Nah itu menjadi permasalahan yang luar biasa karena dampaknya nilai ekonomi dari gula kelapa yang tidak bagus ini, istilahnya gula gelembung itu, nilai jualnya turun dari gula yang seharusnya baik gitu. Jadi bisa sampai pada case tertentu itu bisa separuh harga dari gula normal. Oleh karena itu petani sangat takut ya tanda petik itu kalau niranya sampai rusak, sehingga mereka berupaya untuk mencegahnya. Nah sebenarnya secara turun temurun tradisional mereka sudah juga ada yang menggunakan bahan-bahan alam ya, yang kita kenal dengan antimikroba alami. Hanya sejak tahun kapan gitu saya juga nggak tahu persisnya itu masuk pengawet sintetis yang di kalangan petani itu mereka istilahnya sebutkan obat gula gitu loh Bu Santi. Obat gula. Waktu saya cek obat gula itu ternyata isinya sodium metabisulfit. Ya ini BTP pengawet ya. Sebenarnya sih secara regulasi BPOM membolehkan. Cuma memang takarannya kan harus sesuai standarnya BPOM. Dan untuk hari ini regulasi BPOM itu hanya 40 ppm per kilogram produk. Jadi bisa bayangkan kecil sekali standar amannya. Nah, yang terjadi di lapangan karena petani cenderung ya baik perasaan, baik pengalaman, sehingga penggunaannya itu jauh di atas ambang batas aman. Itu yang menjadikan resiko gulanya menjadi tidak aman dari sisi keamanan pangan. Nah beberapa kali kita mendampingi petani mensosialisasi, Pak kalau bisa Bapak Ibu jangan gunakan pengawet yang kimia ini karena bahaya produknya gitu. Nah setiap kali kita melakukan pendampingan sosialisasi selalu mereka bertanya, sebenarnya kami siap Pak beralih dari obat ke alami gitu, tapi ada nggak produk pengganti yang sama gitu, mudah, apa hasil gulanya bagus, yang mencegah kerusakan niranya bisa bagus gitu. Nah dari situlah kita mulai muncul ya ini challenge gitu bagi tim kita ya, dan akhirnya kita mencoba memformulasi bahan-bahan alami yang sebenarnya juga ditemukan di mereka juga, hanya kita coba formulasikan. Akhirnya ya mungkin dari 2010 sampai 2015an lah kita melakukan riset itu. Akhirnya sekarang sudah kita temukan formulanya. Nah, formula yang kita sebut dengan istilah tangkis ini Bu Santi ya. Jadi, ini ada produknya di depan ini ya Pak ya. Jadi ini tangkis ini salah satu
hasil inovasi tim kita berikan nama Tangkis itu awalnya ini akronim Bu Santi sebenarnya. Jadi misi kita bagaimana produk gula ini menjadi sehat gitu. Jadi jangan sampai kemasukan bahan kimia gitu. Karena kalau label organik apalagi kan tidak boleh sama sekali ada bahan kimia. Sehingga Tangkis ini memang akronim dari tangkal kimia untuk sehat gitu. Oh iya ya, ada filosofinya ya Pak. Tangkal kimia untuk sehat ya Pak. Gitu, ya. Jadi maksudnya nanti produk gula yang dihasilkan itu menjadi produk gula yang sehat. Gitu. Oke, jadi Tangkis ini itu sudah bisa digunakan untuk menggantikan pengawet sintetik yang berbasis sulfit itu ya Pak ya? Betul. Ya, nah kemudian untuk yang Tangkis ini Pak, ini barangkali sudah ada yang menggunakan Pak di pengrajin gula kelapa itu Pak? Iya, jadi ini sebenarnya kan riset kita sudah mulai sejak 2010 Bu Santi. Dan kita mendampingi petani di Banyumas ini di berbagai tempat mulai dari Kecamatan Sumagede gitu ya, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Purwojati dan seterusnya. Nah, alhamdulillah awal-awalnya kita baru implementasikan di petani binaan. Karena memang kalau produk sudah seperti ini digunakan di petani itu kan lehalnya juga harus ada gitu. Artinya tidak bisa kita menggunakan petani kalau secara lehal belum ada, sehingga beberapa tahun yang lalu kita coba urus izin edarnya. Jadi ini alhamdulillah sudah keluar izin edar BPOM. BPOM. Nah, begitu izin edar BPOM keluar, baru ini mulai kita memang sosialisasikan untuk digunakan di petani. Ya, sekarang ini sudah cukup lumayan lah. Kita walau wilayah Banyumas yang menjadi demplot percontohan petani sudah rutin pakai itu, utamanya Kecamatan Sumbang. Oh, Sumbang Pak. Kecamatan Sumbang. Kemudian ada beberapa mitra kami di Cilacap Barat. Itu juga ada yang menggunakan rutin sudah ini. Kemudian di Banjar Patroman ya ke arah Ciamis, Tasik itu juga ada mitra yang pakai. Termasuk beberapa melalui jalur BPOM, Loka BPOM, ini juga sudah mulai ada yang pakai di luar Jawa ya, di Bengkulu gitu. Sampai ke Bengkulu sudah Pak. Tapi memang fokus kita lebih ke yang sementara area kita sendiri sinilah Banyumas gitu. Oke. Kalau ini Pak, kalau dari kajian ekonomi barangkali nggak Pak, kalau penggunaan Tangkis dengan yang pengawet obat itu ya Pak, yang basisnya sulfit, itu kalau dari mungkin biaya produksi di level pengrajin itu bagaimana nggak Pak? Iya, jadi memang kalau dari sisi harga pengawet Tangkis ini lebih mahal dari pengawet obat, pengawet yang sintetis tadi. Yaitu mahalnya ini karena satu, memang ini kapasitas produksinya kan juga masih kecil. Kemudian ini bahan-bahan alaminya kan memang berbeda dengan bahan yang sintetis tadi ya. Jadi dari sisi harga memang ada perbedaan. Tetapi waktu kita coba kaji di lapangan bahwa penggunaan obat misalnya, contoh satu petani kita kan rata-rata 20-30 pohon yang disadap Bu Santi. Nah itu di beberapa kasus itu ada petani yang satu bungkus obat itu habis 2 hari. Atau ya malam-malamannya 3 hari. Di beberapa tempat petani saya yang di Cilacap itu ada yang sehari habis 1 bungkus. Kenapa habis ya? Terutama karena penggunaannya tadi yang tidak tanpa takaran menggunakan itu. ukuran ya Pak. Nah, Tangkis kita ini sudah kita SOP-kan cara pembuatannya, cara pemakaiannya, kita berikan takaran seperti ini, sehingga di lapangan itu ini bisa digunakan. Kalau yang tadi 2 hari 3 hari ini kita bisa sampai 1 minggu baru habis dengan di petani yang sama dengan jumlah pohon yang sama. Jadi waktu kita hitung itu sebenarnya lebih ekonomis ini jatuh, walaupun harganya di atas di awal ya Pak, harga di awal ya. Cuma memang petani sering tidak melihat itu gitu, melihatnya begitu. Ini harga ini segini, ini harga ini selisih harga itu apresiasinya tetap masih pilih yang itu, walaupun kalau pakai itu ya lebih boros sebenarnya 2 hari habis, ini bisa 5 hari atau seminggu baru habis dengan harga yang selisihnya tidak terlalu jauh. Nah, tapi beberapa petani setelah, karena kan kita juga mencoba mensosialisasikan bahwa mereka akui bahwa gula yang menggunakan Tangkis ini itu rasanya, aromanya, warnanya itu lebih menarik. Dan di beberapa tempat itu harga gulanya lebih diapresiasi. Oh. Terlebih nanti kalau ini bicara kita organik, Bu Santi Jadi sekarang kalau gula kelapa
tanda petik ada obatnya, itu nggak mungkin klaim organik, dan itu kalau untuk pasar ekspor pasti ditolak. Beberapa kasus sekarang di dalam negeri juga industri makanan yang misalnya industri besar seperti kecap, itu juga regulasinya sudah mulai tidak mau menggunakan gula yang pakai obat gitu. Sehingga ada apresiasi ke situ. Petani sekarang sudah mulai tertarik gitu ya, dan tadi petani di binaan kami di Kecamatan Sumbang itu sudah sudah senang dengan ini gitu, sudah tobat nasuha dengan obat gitu ya. Jadi mereka sudah tidak lagi balik lagi ke obat karena tadi hasil gulanya bagus, warna semuanya bagus ya, dan itu diakui oleh mereka, dan secara ekonomis ternyata sama gitu ya. Jadi jaminan gulanya lebih baik, harga ekonomisnya sama, kompetitif dengan yang obat gitu. Iya, baik Pak. Nah, kalau pada saat ini mungkin penggunaan tangkis ini lebih fokus untuk mitra-mitra binaan dari Pak Karseno ya Pak. Nah, ini bagaimana dari Pak Karseno sendiri ini mensosialisasikan ya Pak kepada pengrajin-pengrajin di luar dari mitra binaan Pak Karseno untuk bisa beralih ke tangkis ini, apa yang sudah dilakukan Pak? Iya, jadi ini tantangannya sebenarnya Bu Santi ya. Kalau lihat tadi populasi penderes kita, perajin gula kelapa kita di Banyumas saja hampir 26.000 itu, dan itu kalau data dulu bisa separohnya masih pakai obat. Tapi alhamdulillah sekarang kalau Banyumas dengan banyaknya binaan dari Pemda, terus perusahaan-perusahaan juga yang mulai bergerak ke gula organik, itu sudah banyak sekali perajin kita yang beralih ke alami. Tapi tetap yang menggunakan obat masih ada. Tapi kalau kita lihat kasus di perajin wilayah pantai misalnya, mulai dari Kebumen, Cilacap, Pangandaran, itu bisa dipastikan walaupun tidak 100% ya, itu full obat. Jadi luar biasa penggunaan obatnya. Nah, kita mencoba, sebenarnya kita sudah mencoba melakukan sosialisasi melalui berbagai kegiatan. Kalau yang melalui perguruan tinggi misalnya kita melalui KKN PPN gitu ya, KKN tematik, melalui penerapan IPTEK kita turunkan mahasiswa di sana untuk mendampingi sekaligus mensosialisasi bahwa ada loh pengawet alami pengganti obat ini. Kemudian kita juga mencoba bekerja sama dengan dinas terkait ya, seperti Dinas Pangan Perkebunan gitu, melalui jalur-jalur itu, termasuk juga kita bekerja sama dengan BPOM karena ini salah satu concern dari BPOM juga gitu. Tapi memang ini effort yang cukup besar Mbak. Jadi merubah kebiasaan petani dari yang biasa pakai obat terus supaya ke alam. Ya mirip seperti kita lah, kalau kita sakit tiba-tiba biasa minum Panadol, kalau sakit kepala kok tiba-tiba suruh minuman rebusan daun jambu gitu misalnya ya. Jadi masih belum ini gitu, belum rela kayaknya, belum klik gitu. Tapi ya perlahan-lahan alhamdulillah kita sudah mulai kelihatan hasil. Jadi upaya ini masih tetap kita terus lakukan, dan kayaknya ke depan memang butuh tadi ya kerjasama dengan berbagai pihak untuk mensosialisasikan ini pengawet alami tangkis khususnya, dan merubah kebiasaan petani dari penggunaan obat ke yang alami itu. Artinya alih teknologi, diseminasi, ini sosialisasi harus dilakukan terus-menerus ya Pak, dan berkelanjutan. Dan yang sudah dilakukan oleh Pak Karseno ini melalui kegiatan KKN, kemudian pengabdian kepada masyarakat barangkali ya Pak, dan mungkin di sisi risetnya juga masih terus dilakukan ya Pak. Nah ini monggo Pak. Ya, jadi ini tangkis ini kita juga desain bentuknya kenapa serbuk misalnya Bu Santi ya. Karena kita tidak ingin merubah kebiasaan petani waktu menggunakan yang obat. Jadi aplikasi ini persis seperti waktu mereka menggunakan obat, sehingga dari sisi kebiasaan tidak merubah apa yang biasa mereka lakukan pakai obat. Sehingga dari sisi teknologi mereka ini sangat adaptif gitu ya. Karena apa yang sudah mereka biasa lakukan hanya ganti produk saja gitu, yang tadinya obat pakai ini. Nah, tapi ini sebenarnya masih dalam tahap ada kelemahan dari sisi misalnya kelarutannya belum maksimal gitu. Sehingga kita riset ini masih terus Bu Santi, memang salah satunya kita sedang mengembangkan misalnya bentuk konsentrat gitu. Ada yang sudah kita kembangkan lagi, coba bentuk saset misalnya gitu ya. Bahkan kemarin kita sedang mengembangkan yang sudah kita enkapsulasi ya dalam bentuk tablet gitu, dalam bentuk granul gitu ke depan.
Jadi terus termasuk bahan-bahan yang digunakan untuk memformulasi, kita juga masih terus mencari sebenarnya formula mana yang tadi dari sisi harga nanti, karena kalau ke petani kita nggak bisa bermain harga, jadi dicari yang tadi bahan bakunya banyak, berlimpah, murah gitu ya. Termasuk misalnya kemasan ini kita sudah rancang, ada yang pouch gitu, misalnya ada yang seperti kemasan toples ini ya. Tapi waktu kita coba sodorkan ke petani pilihnya mana yang paling murah. Ya akhirnya sekarang yang real dikomersialisasi itu kemasan yang bentuk plastik itu. Kalau dari ininya sendiri Pak, bahan aktifnya itu untuk pengawet alami yang sudah digunakan itu apa saja Pak? Ya jadi ini rahasia perusahaan sebenarnya ya. Tapi paling tidak kita pernah riset hampir bahan alam yang biasa dipakai oleh petani itu kita coba, Bu, Pak Santi. Jadi misalnya yang rutin dipakai petani itu kan memang menggunakan kulit buah manggis, ada kayu nangka, di beberapa daerah yang menggunakan daun selatri. Ada yang kita pernah riset menggunakan daun jambu biji, daun teh, daun cengkeh, daun sirih gitu. Nah, kita formulasikan bahan-bahan alami itu. Sekarang kita sedang memformulasi juga menggunakan sabut kelapa, tempurung kelapa gitu. Jadi yang ada di masyarakat sana gitu. Dan hasilnya sebenarnya cukup bagus. Nah, ini terakhir kita mempromosikan dari 4 bahan yang tadi saya sebutkan itu gitu. Dengan formula yang sudah kita tadi kaji risetnya ya di lab, di petani gitu, dan ini hasilnya yang ini. Pak. Ini dari Pak, pengembangan riset inovasi, kemudian dari penerapan kepada masyarakat ya Pak. Ini selain tadi yang sudah disampaikan KKN pengabdian masyarakat itu dari mana lagi Pak, ini mungkin sumber pendanaan ya Pak, karena kalau kita untuk pengembangan riset ataupun untuk implementasinya itu kepada pengguna teknologi barangkali itu kan membutuhkan pendanaan ya Pak. Barangkali bisa diceritakan Pak Karseno. Ya, jadi utamanya memang dulu pengembang riset ini produk ini kita gunakan dana riset yang seperti misalnya riset terapan dari DRTM gitu ya. Termasuk juga riset yang dari BLU Unsur gitu. Nah, sekarang seperti Bu Santi barangkali sekarang mulai ada tawaran riset program-program kedereka, hilirisasi, termasuk Kosa Bangsa gitu. Itu mulai dari situ salah satu yang terus riset ini berjalan gitu. Sehingga bisa berkelanjutan sampai saat ini ya Pak Karseno. Kemudian Pak Karseno, apabila ini pengrajin-pengrajin yang barangkali belum sampai dengan akses informasi terkait dengan tangkis ini ya Pak, supaya mungkin dari pemirsa Jensut ini bisa mengakses informasi tentang tangkis ini bagaimana Pak? Iya, jadi tangkis ini sebenarnya secara produksi sudah ada yang memproduksi Bu Santi ya, melalui CV Mahira. Jadi produksinya itu melalui CV Mahira. Kita sebenarnya ada IG dari CV Mahira. Ada Instagramnya ya Pak ya? Instagramnya, cuma memang belum terlalu banyak isinya gitu ya. Tapi yang utama saat ini memang masih melalui kami gitu ya. Jadi kalau ada yang misalnya membutuhkan itu masih lewat saya sebagai peneliti penemu ini. Tapi sebenarnya kita punya itu kontak komunikasi melalui CV Mahira. Termasuk juga ini tentang tutorial penggunaan ini sudah kita upload di YouTube sebenarnya. Sudah ada di YouTube ya Pak. Dari CV Mahira itu ya Pak. Jadi biasanya saya kalau ada petani mau uji coba gimana cara pakainya Pak Seno, udah saya kirimkan link. Silahkan lihat itu tutorial bagaimana menggunakan produk tangkis ini gitu. Baik Pak Karseno, ternyata sudah banyak sekali ya Pak Karseno dari riset, inovasi, kemudian apa yang sudah disosialisasikan, didiseminasikan kepada masyarakat yang terkait dengan gula kelapa ini. Dan sebagai produk unggulan daerah barangkali tidak hanya di Banyumas saja nggih Pak, tetapi memang tadi disampaikan Pak Karseno di wilayah Barlingmas Cakep ini bahwasanya harapannya ini barangkali arahannya adalah bagaimana di sentra gula kelapa ini bisa dihasilkan kualitas ekspor ya Pak. Barangkali arahannya ke gula kelapa organik ya Pak. Nah, ini barangkali ada mungkin gambaran ya Pak dari Pak Karseno kondisi saat ini di level pengrajin itu sudah sejauh mana usaha yang dilakukan oleh pengrajin dalam mengarah ke
gula kelapa berkualitas ekspor ini, Pak? Monggo Pak Karsino. Baik Bu Santi. Ya, jadi kalau kita dari sisi orang teknologi pangan, gula kelapa ini hilirisasi penggunaan di produk pangannya banyak sekali, Bu Santi. Kita bisa lihat kalau di Banyumas saja lah, produk pangan Banyumas itu mulai dari getuk goreng, mino gitu ya. Sekarang juga kopi ya Pak, itu juga pakai gula kelapa. Banyak sekali produk-produk pangan kita yang menggunakan gula kelapa sebagai ingredientnya gitu. Nah karena ini makanan, maka mau tidak mau sebenarnya konsepnya kan harus yang sehat dari bahan bakunya. Dan kalau kita lihat tren konsumen hari ini yang back to nature gitu ya, green technology gitu, terutama market internasional itu concern sekali kepada produk-produk yang memang alami itu Bu Santi, yang hampir boleh dikatakan sudah tidak lagi tercampuri oleh bahan-bahan kimia. Nah muncullah yang istilah produk organik itu. Jadi produk organik di semua hasil pertanian termasuk gula kelapa ini, itu juga tren pasarnya sekarang lagi naik karena memang permintaan produk-produk organik itu lagi tinggi, meningkat. Terlebih kalau gula kelapa ini kan isu awalnya kalau kita lihat market internasional itu market terbesar kita kan di Eropa sama di Amerika. Eropa dan Amerika. Dulu Amerika itu konsumsi gula tebunya tinggi. Tapi sejak diketahui bahwa salah satu hal yang kurang baik dari konsumsi gula tebu ini kan memang ada ke diabetes, ada ke obesitas. Nah, kemudian masuklah produk ini ke pasar mereka dan di branding dan diakui bukan hanya karena brand ya, tapi diakui bahwa ini memang low glycemic index gitu kan, aromanya juga khas gitu, unik gitu. Jadi mineralnya tinggi sehingga hari ini banyak konsumen kita di luar negeri, di Eropa, di Amerika itu yang beralih penggunaan pemanisnya dari yang tadi misalnya pemanis gula sukrosa, gula tebu pasir, gula tebu ke ini. Tapi tuntutan mereka memang spek tinggi itu Bu Santi ya. Jadi satu, mutunya harus baik, harus tinggi, berkualitas. Yang juga tuntutan besarnya itu harus organik. Nah, oleh karenanya saya kira sekarang pemerintah juga sudah mulai concern ke situ ya. Jadi petani-petani, penderes-penderes, perajin gula kelapa kita di wilayah sentra-sentra ini sudah mulai kita arahkan memang untuk beralih dari yang tadi mengurangi penggunaan obat. Saya termasuk dengan tim itu memang concern bagaimana kita mengembalikan kejayaan dulu. Sebenarnya dulu kan Banyumas ini juga terkenal dengan number one gula kelapanya karena itu diakui aromanya, rasanya yang memang khas gitu. Tapi apalagi sekarang ditemukan manfaat kesehatannya itu ya Pak, dengan low glycemic sehingga cocok untuk yang sakit ya Pak. Betul. Jadi marketnya ini masih terbuka Bu Santi. Dengan catatan tadi emang mutunya terjamin, kemudian organik. Organik itu artinya tidak menggunakan bahan-bahan kimia. Salah satu bahan kimia yang memang harus dihindari di pembuatan gula kelapa ini tadi pengawet sintetis sodium metabisulfit itu. Nah, ini tantangan bagi petani, tantangan bagi pemerintah ya, kita di perguruan tinggi juga harus terus mengawal agar mereka memang kembali ke alam tadi gitu ya. Nah itu saya kira dan tren ini sudah mulai kelihatan terutama karena apresiasi pasar yang memang memberikan apresiasi lebih pada produk-produk organik. Nah, itu juga yang mungkin sebenarnya agak antara gimana ya Bu Santi ya. Jadi produk kita yang berkualitas dan organik ini justru masuk pasarnya bukan di dalam negeri. Tapi pasar ekspor ya Pak. Jadi hampir semua gula kelapa kristal organik itu pasarnya ekspor. Ya, karena apresiasi harga lebih banyak dari mereka. Tapi artinya kalau dari sisi kualitas produk kita yang baik itu bukan malah dikonsumsi dalam negeri. Gitu. Tapi ya ini dari sisi bisnis peluang besar di market internasional. Baik. Itu yang terkait dengan gula kelapa organik ya Pak ya. Betul. Nah ini bagaimana Pak dari inovator ini Pak Karseno dan tim barangkali ya untuk meyakinkan minimal barangkali meskipun masyarakat belum menggunakan tetapi minimal gula kelapa organik ini itu punya prospek di sisi ekonominya nggih Pak, khususnya bagi pengrajin gula kelapa. Nah ini bagaimana upaya Pak Karseno untuk secara berkelanjutan meyakinkan ini kepada pengrajin ini Pak? Baik Bu Santi, jadi memang tantangan terbesar di lapangan ini
pasar gitu ya. Jadi kalau pasar sudah mengapresiasi, sebenarnya petani mudah kita untuk dampingi beralih dari yang tadi ya, yang tidak organik ke organik. Jadi kita juga sedang tadi ya, pasar ini harus ada untuk bisa menampung produk-produk yang organik tadi dan mengapresiasi. Nah, di level internasional pasar ini masih sangat terbuka. Memang challenging-nya tadi kualitasnya harus bisa di spek mutunya yang memang agak ketat gitu ya. Kemudian sebenarnya dari sisi petani, kalau ditanya satu-satu gitu, saya kalau ketemu petani itu dia juga merasakan, sadar sudah bahwa gula yang pakai obat itu enggak enak rasanya gitu ya, manisnya kurang, aromanya. Bahkan ada petani saya itu karena tahu bahayanya obat, dia sendiri nggak makan obat, nggak makan gula yang dia hasilkan sendiri, jual ke pasar. Orang lain malah yang konsumsi, dia beli dari temannya yang alami. Jadi secara real di lapangan sebenarnya mereka sudah tahu yang alami itu lebih baik, lebih sehat gitu ya. Cuma tadi memang tantangan di lapangan gitu ya, bahwa penggunaan obat ini masih memang tangkis ini kalau apple to apple ya nggak bisa apple to apple lawannya gitu ya. Artinya yang sintetis, yang alami belum bisa 100% kita memang menang dengan yang obat ya, artinya dari sisi takaran misalnya gitu. Tapi tadi saya kira tren pasar yang sekarang mulai terbuka, kemudian petani sudah mulai banyak yang sosialisasi ke situ, barangkali market di dalam negeri juga sudah mulai tren ke sana gitu. Ini peluang-peluang untuk bisa kita membawa. Saya punya cita-cita itu, setiap kali saya membina petani itu selalu saya kasihkan motivasi ke mereka, jadikan wilayah kita ini sebagai senternya atau sentranya gula sehat. Siapa saja yang ingin belajar tentang gula sehat, datanglah ke wilayah ini. Nah, Banyumas menjadi salah satu yang unsur di mana ada, itu yang akan kita coba juga branding, Mbak. Jadi siapa saja dari wilayah mana saja seluruh Indonesia yang ingin tahu bagaimana produksi gula sehat, gula organik, ada di Banyumas. Karena ada unsur ya, Pak. Karena ada unsur itu. Baik. Baik, Pak Karseno, menarik sekali ini diskusi kita terkait dengan riset, inovasi dan penerapannya ini gula kelapa yang memang ini salah satu bukan hanya sebagai komoditas unggulan yang jadi fokus riset di Unsud, tetapi memang merupakan produk unggulan di beberapa wilayah di sentra kelapa dan gula kelapa nggih Pak Karseno. Baik, sebelum kita menutup acara podcast kali ini Pak, barangkali kami persilahkan dari Pak Karseno untuk memberikan closing statement kepada pemirsa Jensud. Saya persilahkan. Kita akan sehat kalau apa yang kita konsumsi itu juga sehat. Gula kelapa ini menjadi salah satu produk yang juga kita tidak bisa lepas dari produk ini ya, karena berbagai makanan itu menggunakan produk ini. Nah, salah satu upaya untuk bisa menghasilkan gula yang sehat ya, kita harus memproduksi gula sehat, salah satunya adalah gula organik. Indonesia menjadi salah satu produk unggulannya adalah kelapa ya, dan gula kelapa ini menjadi salah satu produk unggulan nasional maupun daerah. Oleh karenanya dengan memproduksi gula kelapa yang sehat, gula kelapa yang organik, nanti semua konsumen yang menggunakan gula kelapa ini juga akan berdampak terhadap kesehatannya. Tentu nanti dampak itu juga akan berimplikasi terhadap produsen-produsen kita, di petani-petani kita, karena gula yang sehat, gula yang organik tadi nilai ekonominya lebih tinggi, sehingga dampaknya nanti akan meningkatkan kesejahteraan petani. Unsud hadir untuk membantu petani menghasilkan gula kelapa yang sehat ini. Baik, terima kasih Pak Karseno sudah berkenan meluangkan waktu untuk berbagi dengan sahabat Jensud kali ini. Terima kasih banyak dan sukses selalu ya Pak Karseno. Terima kasih, sama-sama Bu Santi ya. Sukses juga untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Sobat Jensud, demikian bincang-bincang kita dengan Pak Karseno terkait dengan inovasi gula kelapa. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya untuk podcast Bincang Pakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.